Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Pendeta Deborah Krisantia dari GKI Veteran Tasikmalaya. Dan dalam rangka pertukaran pengkhotbah di lingkup GKI Sinode Jawa Barat, senang sekali saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara dan kiranya persaudaraan kita semua di dalam persekutuan di GKI, kita boleh saling memberikan inspirasi satu dengan yang lain. Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan, bersama dengan jemaat GKI Veteran, saya itu senang sekali bisa bertemu juga dengan mereka karena kami dapat belajar bersama. Salah satunya adalah tentang bagaimana kami dapat memaknai kehidupan secara otentik. Otentiknya dari mana? Dari pengalaman hidup sehari-hari. Dan merenungkan bagaimana kasih Allah itu hadir dalam hidup sehari-hari. Contohlah begini Bapak Ibu Saudara, biasanya nih ya, atau mungkin yang saya alami bersama dengan jemaat di GKI Veteran Tasikmalaya adalah ketika kami pelayanan, baik itu dalam pelawatan-pelawatan atau dalam persekutuan-persekutuan, biasanya bagian doa itu yang ditugasi adalah pendetanya, ya kan? Karena bagi kami kadang-kadang ada yang katanya begini, aduh kurang afdol kalau nggak didoain sama pendetanya. Jadi kalau dalam perkunjungan, perlawatan ada pendeta, entah itu Pak Pendeta atau saya, ya pada akhirnya udah Ibu aja, iya oke siap. Tapi ketika pada akhirnya nggak ada pendetanya gimana? Ya biasanya yang saya tanyain cerita-ceritanya tunjuk-tunjukkan, situ aja, kamu aja. Lalu nanti ketika dalam persekutuan bersama ada yang mau berbagi cerita, kalau ada pendetanya, bahasa Sundanya nih ya Bapak Ibu, gemper. Gemper itu apa? Gemeteran atau rasanya aduh jadi deg-degan, grogi. Lalu dalam proses bersama itu Bapak Ibu Saudara, dalam kesempatan itu kami berpikir bersama-sama, perlu nih kayaknya kita ulik bersama. Bagaimana pengalaman perenungan hidup itu dan kehidupan doa bisa dirasakan dan kehadiran Allah benar-benar disadari dalam hidup sehari-hari. Bukan hanya berpusat pada satu orang, dua orang atau yang memang terbiasa, tapi bahkan setiap orang akan dimampukan juga untuk mengalami pengalaman bersama dengan Allah dan mampu untuk menjadi inspirasi buat semuanya. Lalu ada seorang oma yang memberikan ide, kita bikin kelompok bertumbuh bersama yuk. Wah, kami berproses lagi nih di sana, kami diskusi nih, apa ya kira-kira ya hal baru nih buat kami. Yaitu ingin mendorong tiap orang untuk ngulik lagi pengalaman dan saling mendoakan. Lalu kami coba di tim kecil Bapak Ibu. Di tim kecil baru waktu itu saya ingat betul tahun 2019 masih sedikit yang datang. Masih sekitar ya 5-10 orang. Kadang-kadang kalau saya pancing dengan pertanyaan masih yang bingung mau cerita apa. Mau berbagi pengalaman tentang Tuhan dalam hidupnya itu seperti apa, masih banyak yang diam dulu. Namanya juga proses belajar. Lalu sudah semakin lama kami semakin rutin. Tapi ya balik lagi ya Bapak Ibu karena kepentok pandemi sempat terhenti. Dan pada akhirnya kami mulai kembali. Dari tim yang kecil kami coba dalam persekutuan wilayah. Dan kami mendokumentasikannya dalam sebuah video. Dan saya membawakan video ini. Saya minta tolong untuk multimedia bisa menayangkannya. Di sini Bapak Ibu Saudara mereka semua sedang mencoba untuk berbagi pengalaman. Akhirnya sudah terbiasa untuk mengulik lagi. Dan ceritanya seru-seru. Sampai susah untuk di stop. Kemudian ternyata mereka juga akhirnya belajar untuk saling doakan. Tiap orang berdoa untuk satu orang.
Ini adalah tahapan kami Bapak Ibu Saudara. Tahapan untuk apa? Untuk belajar juga berani mengulik dan menceritakan. Karena ketika kami sedang menceritakan, kadang-kadang kami baru menyadari, oh iya ya, mujizat Tuhan itu bukan hanya ada di awang-awang. Karya Tuhan itu bukan katanya orang. Tapi ternyata ada loh, saya ngalamin loh. Nah, pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, opa oma pada waktu itu bercerita. Bahkan yang pada awalnya berpikir, oh mujizat Tuhan, karya Tuhan ya bagi kita, sesama kita, teman-teman kita, dalam persekutuan kita. Lalu pada suatu waktu dalam video tadi Bapak Ibu Saudara, ada seorang oma yang pada akhirnya berani untuk bercerita. Suatu saat seorang oma ini sakit ketika sedang mau pelayanan bareng-bareng dari Tasikmalaya mau ke GKI Cikarang. Waktu itu perjalanan jauh nih. Baru sampai 15-20 km beliau sakit. Dan akhirnya memutuskan untuk diantar pulang. Menggunakan taksi online. Nah, ia kemudian bercerita, saya diantar driver taksi online. Ia itu berpenampilan seperti anak nakal. Kenapa? Tatoan, celana robek, rambut gak rapi. Ya ini kan tentang melihat impresi pertama gitu ya. Tapi oma ini bercerita, tapi ternyata dia peduli banget loh. Saya dicek, ditanyain, gak apa-apa Bu. Beberapa kali berhenti supaya saya kembali duduk dengan nyaman. Akhirnya saya berdoa buat dia, semoga hidupnya jadi jalan berkat buat setiap penumpang yang dia antar. Nah Bapak Ibu Saudara, kelompok bertumbuh bersama ini, mereka pada akhirnya merasakan pengalaman otentik yang nyata dan pada akhirnya menceritakan. Bahkan mungkin juga ada perubahan. Perubahan apa? Melihat bahwa ternyata karya Tuhan bukan tentang hidup komunitas kita saja di dalam. Tapi juga ketika kita ketemu dengan orang-orang di pasar, ketika ketemu dengan tetangga sebelah rumah, atau dengan driver taksi online, mereka bisa menemukan, oh Tuhan Allah juga berkarya bersama. Dan bacaan kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara mengajarkan kita bahwa ternyata karya Allah itu tidak terbatas pada manusia tertentu atau kelompok-kelompok tertentu dengan cara tertentu. Enggak. Allah bekerja melalui siapa saja, di mana saja dan kapan saja. Dan inilah pesan yang utama yang juga diangkat di dalam bacaan leksionari kita, dalam Bilangan, dalam Yakobus, dalam Mazmur, dan juga dalam Markus. Yang pertama adalah manusia tidak dapat membatasi karya Allah dalam diri seseorang. Dalam Bilangan 11 tadi Bapak Ibu Saudara kita mendapat gambaran kisahnya Musa yang merasa kewalahan memimpin bangsa Israel sendirian. Lalu kemudian Tuhan Allah mengutus rohnya pada 70 tua-tua untuk membantunya. Tapi ada 2 orang di luar kelompok itu, tercatat namanya Eldad dan Medad, menerima roh Allah meskipun mereka itu tidak hadir dalam pertemuan dengan Musa. Apa responnya? Respon dari Yosua pada waktu itu, hentikanlah mereka. Karena masih ada dalam alam berpikir bahwa yang menerima roh Allah adalah yang sudah disiapkan, dipanggil, yang ada dalam komunitas ini. Tapi toh ternyata masih ada 2 lagi yang lain. Bahkan di dalam kemah mereka merasakan roh Allah. Dan roh Allah bekerja di sana. Tidak bisa dibatasi karya Allah. Kemudian di dalam Markus juga sama. Para murid melihat seseorang mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi bukan bagian dari kelompok mereka. Responnya apa para murid? Hentikanlah. Mereka bukan bagian dari kelompok kita nih. Merasa diri bahwa lebih baik, lebih diberkati Tuhan. Lalu merasa bahwa karya Tuhan ya asalnya dari kita. Mereka lupa bahwa Tuhan Allah sungguh besar, tidak terbatas. Dan mereka kena teguran di sini. Karya Allah tidak terbatas hanya pada
bagian-bagian tertentu saja. Tetapi siapapun yang Tuhan mau nyatakan kehendaknya, Tuhan mau nyatakan mujizatnya, Tuhan mau nyatakan inspirasinya, itu juga akhirnya bisa terjadi. Dan kita seringkali, barangkali juga pernah merasakannya, tergoda untuk membatasi karya Allah. Oh, di luar gereja kita nggak ada yang namanya karya Allah. Kita nggak bisa dapat renungan firman Tuhan, atau kita nggak bisa melihat orang lain di luar kita itu bisa menegur kita. Ah, siapa dia? Sehingga kita hanya membatasi diri kita. Dan disinilah kita akhirnya harus juga melihat lebih luas lagi. Oh, ternyata ada orang-orang yang juga, orang yang mungkin tidak mendapat pandangan kita, bisa negur kita juga nih. Ternyata inspirasi atau Tuhan Allah menyatakan firman-Nya juga menegur kita dari orang lain nih. Ternyata Tuhan pakai cara yang luar biasa dalam hidup kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi bagian dari kita untuk bisa lebih menyadari betapa besarnya karya Tuhan dalam hidup kita. Dan salah satunya yang bisa juga kita upayakan adalah dengan berdoa. Buat siapa? Buat semua orang. Buat teman-teman kita, persekutuan kita, komunitas kita, tapi juga kita berdoa bagi dunia ini. Karena barangkali di sanalah Tuhan Allah juga mau menyatakan kemuliaan-Nya dan menegur kita untuk kembali melihat bahwa Allah luar biasa. Allah bekerja melalui orang-orang yang biasa dan ada dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau kita merasa bahwa diri kita ini biasa-biasa saja, maka jangan merasa minder. Ah, Tuhan, mujizat-Mu jauh gak ada dalam hidup saya. Enggak, mujizat Tuhan itu bisa terjadi. Bahkan kita bisa menjadi saluran berkat-Nya, sesederhana apapun. Bahkan dalam doa pengakuan dosa tadi, saya juga merasa tersentuh ketika ada kalimat bahwa kadangkala kita ngeremehin orang. Kita ngeremehin anak-anak, kita pikir dia tidak punya kemampuan. Kita ngeremehin mungkin anak remaja karena dia masih banyak pergumulan yang membuat dia belum dewasa. Mungkin kita ngeremehin orang tua karena merasa bahwa sudah tidak berdaya. Kita ngeremehin orang lain, pekerjaan yang berbeda dengan kita, jabatan yang berbeda. Karena apa? Karena kita merasa lebih baik. Tapi bukan itu yang dimau Tuhan. Kita diminta untuk koreksi diri. Supaya apa? Supaya kita jangan lagi merasa bahwa kitalah pusatnya. Kitalah yang terbesar. Kitalah yang hebat. Enggak, yang hebat itu adalah karya Allah. Dan Ia bisa menegur kita orang dewasa dengan apa? Dengan ucapan seorang anak bisa loh. Barangkali Bapak Ibu dan kita semua juga pernah ngalamin itu. Ditegur oleh anak kecil. Pernah Bapak Ibu? Kalau kita biasanya mendorong anak-anak untuk ayo kita doa ya sebelum makan atau sebelum tidur atau sebelum berangkat sekolah. Lalu ada suatu ketika kita hektik luar biasa, sibuk luar biasa, lalu ditanyain anak-anak, udah berdoa belum mah? Ayo berdoa Pak. Ayo berdoa. Kita ditegur sama anak kecil. Jangankan anak kecil, Bapak Ibu Saudara, semua orang bisa menjadi jalan teguran supaya hidup kita kembali kepada Tuhan Allah. Sehingga jangan lagi kita menjadi sosok yang merasa bahwa kita ini yang terbaik, yang terbesar, yang terhebat. Tapi kembalikan semuanya itu kepada Tuhan Allah yang punya kekuatan yang jauh lebih besar dari diri kita. Keinginan kita untuk jadi yang terbesar harus kita pangkas. Jangan sampai kita malah membatasi karya Tuhan melalui orang lain. Apakah kita ini seringkali mencari penghargaan untuk diri kita? Kita merasa wah saya sudah melayani Tuhan dengan luar biasa. Gak ada yang lebih saleh daripada saya. Gak ada yang lebih hebat dari pelayanan yang saya lakukan. Gak ada yang jauh lebih besar berkorban luar biasa. Saya ini loh yang berkorban luar biasa. Hati-hati.
kita sedang terjebak pada penghormatan diri sendiri. Markus pasalnya yang ke-9 justru mengingatkan kita bahwa ternyata banyak orang yang bisa terjebak dalam kebanggaan diri sendiri. Kita diingatkan untuk jangan sampai kita menggunakan apa yang diberikan Tuhan, talenta kita, bahkan setiap anggota tubuh ini menjadi jalan untuk melakukan dosa. Kalau bisa penggal saja, ini istilahnya udah sampai keras banget nih ya tegurannya. Kalau engkau mencuri dengan tanganmu, penggal saja deh, mending kita kehilangan tangan daripada hidup kita berdosa. Kalau engkau berdosa karena satu matamu, congkellah. Lebih baik kita gak punya mata tapi kita hidup dengan lurus. Ini adalah teguran yang keras, jangan sampai hidup kita dipakai untuk memuliakan diri sendiri. Untuk merasa bahwa diri kita yang paling hebat. Dan dari hari ini Bapak Ibu Saudara, kita belajar bersama untuk menyadari bahwa karya Tuhan Allah itu tidak ada batasannya. Dan kita tidak boleh membatasinya. Barangkali tiap-tiap kita sudah dititipkan sesuatu oleh Tuhan. Dititipkan apa? Dititipkan banyak hal. Baik itu apa yang ada dalam tubuh kita, talenta kita, atau kepercayaan Tuhan Allah. Dengan apa? Mungkin dengan jabatan, dengan kekayaan, dengan intelektualitas, dengan kepintaran, dengan apapun yang kita punya. Barangkali itu hendak dipakai Tuhan untuk menjadi jalan berkat. Jangan sampai kita ngekip itu atau kita menjaga itu. Bukan, ini pencapaian saya. Enggak, itu kepercayaan Tuhan buat kita kelola. Untuk jadi penyambung lidah Tuhan. Untuk menjadi jalan berkat orang lain. Untuk jadi inspirasi buat orang lain. Karya Tuhan besar dan kita tidak bisa untuk membatasinya. Dan marilah kita membuka hati kita. Menyadari bahwa Allah lah yang maha kuasa. Bahwa Allah lah yang bekerja melalui siapapun. Dan kita dipanggil untuk menjadi saksinya. Sesederhana oma-oma dan opa-opa tadi yang saya ceritakan. Hal-hal sederhana ketika ketemu tetangga. Ternyata bisa menginspirasi dan memberikan inspirasi. Hal sederhana ketemu dengan driver online. Ternyata juga bisa membuat dia semakin kuat imannya. Hal sederhana seperti ketemu dengan tetangga, dengan sahabat, dengan keluarga, dengan orang yang sisipan di jalan. Mereka bisa untuk belajar, mencari makna. Dan itu yang menjadi PR kita bersama. Dalam hidup sehari-hari, di gereja barangkali kita bisa menemukan inspirasi banyak hal. Tapi mari kita cari juga memaknai hidup kita sehari-hari. Ketika pertemuan dengan siapapun. Dengan orang yang tidak kita kenal, dengan komunitas yang mungkin baru buat kita, orang-orang yang mungkin selewat saja, orang-orang yang mungkin dulu pernah kita remehkan. Jangan-jangan di sana Tuhan Allah juga sedang mau membentuk diri kita. Dan kiranya Tuhan Allah menguatkan kita semua untuk menyadari kehadiran Allah, karyanya itu tidak terbatas. Tuhan Allah menyertai kita semua. Amin. Saat hening untuk kita semua.